Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dia Rahmawati. Nah, hari ini saya akan membahas materi yang ada di kelas 8, yaitu tepatnya di bab 3. Nah, di bab 3 ini materinya mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Nah, jadi saat saya sedang menjelaskan, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan, supaya informasi yang saya berikan tidak terbuang sia-sia. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, sebelum kita membahas materi pada video ini, kita kenalan dulu nih dengan materi-materi yang ada dalam bab 3. Karena kita masuk ke materi baru, kita harus tahu dulu subpokok materinya apa aja sih di dalam bab 3. Yang pertama, yaitu memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi yang pertama. Selanjutnya, ada proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kedua video ini akan kita bahas pada video yang selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia kita masuk ke materi pertama, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, pada video kali ini kita akan mengenal mengenai tata urutan perundang-undangan dulu ya. Sebelumnya kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undang itu dijelaskan bahwa peraturan perundang-undang itu adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, ya intinya peraturan perundang-undangan ini adalah situs yaitu di mana merupakan norma hukum ataupun aturan hukum yang dibuat oleh aparat yang berwajib. Nah, terus selanjutnya proses pembuatannya itu juga melalui suatu prosedur yang harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, contohnya untuk membuat suatu peraturan di daerah pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya itu juga sudah diatur menurut suatu peraturan perundang-undangan. Begitu maksudnya. Nah, selanjutnya kita masuk dan membahas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, masih seperti yang tadi, sesuai dalam pasal 7 yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kalau kita berbicara mengenai peraturan perundang-undang, kita harus berbicara dan mengenal suatu urutannya ya. Nah, urutannya itu disebut sebagai hierarki yang dimana memiliki tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, tingkatan atau hierarki pada peraturan perundang-undang ini ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai peraturan perundang-undang, kita harus menyinggung juga asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Jadi kita harus ingat bahwa peraturan perundang-undang ini dalam proses pembuatannya tidak sembarangan. Ada beberapa asas yang harus diwujudkan dalam pembentukannya. Nah, apa saja asasnya? Yang pertama ada kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan keberhasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, keterbukaan.
Nah, selanjutnya materi yang terakhir dalam materi di dalam video ini yaitu asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang tadi itu asas yang harus ada saat mau membuat peraturan. Nah, kalau yang sekarang itu asas yang harus ada di dalam materinya. Nah, di dalam materi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ini yaitu yang pertama pengayoman, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kekeluargaan, yang kelima kenusantaraan, yang keenam kebineka tunggal ika, yang ketujuh keadilan, yang kedelapan kesamaan kedudukan, yang kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, yang kesepuluh keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Nah, sekian dulu informasi atau materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Bagi kalian yang masih bingung atau masih belum mengerti tentang makna dari peraturan perundang-undang ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa chat saya di Instagram saya. Nah, selanjutnya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya, supaya kita belajar bersama-sama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.